Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Guru hebat di seluruh Nusantara? Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Runi Friandari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Gunung Siping 1 Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi? Ini keperluan Runi menghadap Bunda, itu ingin konsultasi mengenai aksi nyata tugas dari CKP saya untuk modul 1.4 nantinya untuk mensosialisasikan praktik baik bagaimana budaya positif di kelas. Mohon izin dan mohon dukungannya dari Ibu Kepala untuk mendukung kegiatan aksi nyata saya besok. Dalam hal ini kegiatan apa yang ingin Mbak Nuni lakukan? Yang pertama nanti sosialisasi terlebih dahulu, kemudian ada praktik baik untuk teman-teman bagaimana mengelola sebuah keyakinan kelas dengan budaya positif yang akan dilaksanakan di awal tahun pelajaran nanti. Berarti Mbak Nuni membutuhkan kolaborasi dan dukungan dari teman-teman ya? Iya, betul sekali. Untuk itu saya mengizinkan dengan sangat Alhamdulillah. penuh mendukung itu. Yang penting bahwa itu dilaksanakan tidak mengganggu jam belajar anak di luar jam belajar anak-anak, dan insya Allah teman-teman mendukung, memberikan dukungan. Terima kasih Bun atas izin dan dukungannya. Insya Allah besok dilaksanakan jam 1, mulai paling jam 2 sudah selesai. Oke, ya, silakan tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama. Cium. Ayo cium. Atau keyakinan kelasnya, nanti kalian punya inisiatif sendiri ya, menentukan sendiri yang sekiranya tidak nyaman selama kamu belajar waktu di kelas 5, temanmu ada yang mengganggu dan sebagainya, kamu tuangkan dalam tulisan ini pendapatmu, peraturan seperti apa sih yang kamu kehendaki ya, yang sekiranya nanti bisa membuat kamu nyaman selama belajar di kelas 6 ya. Buat kalimat positifnya, tidak boleh mengejek orang tua. Maka kalimat positifnya saling menghargai dan menghormati. Siapa saja yang dihargai dan dihormati? Diri sendiri dan orang lain. Pintar sekali, diri sendiri dan orang lain. Sekarang kita tulis di sini. Ayo, Bu Guru minta dibantu satu anak untuk menulis.
Yang tulisannya biasa nulis di papan tulis siapa? Ika, ya maju maju Tadi apa ya kalimat yang pertama? Iya, menghargai dan menghormati diri sendiri dan orang lain. Menghargai dan menghormati diri sendiri dan orang lain. Kedua, menjaga ketertiban dan keamanan serta kenyamanan lingkungan kelas. Tiga, menjaga kejujuran dan percaya diri pada diri sendiri. 4. Keluar kelas selalu meminta izin. 5. Menjaga perilaku yang sopan dan santun. 6. Hadir di sekolah tepat waktu. 7. Disiplin mentaati peraturan sekolah. Kemudian yang ketiga, menjaga kejujuran dan percaya pada diri sendiri. Pinter sekali, kejujuran. Nilai dari kebajikannya. Bagaimana? Setuju semuanya dengan keyakinan kelas yang baru saja dibuat? Setuju? Oke, jadi ini ke-7 poin ini nanti menjadi sebuah keyakinan kelas 6A. Nanti Bu Guru minta ya kalian menandatangani deklarasi tentang pernyataan dari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Tepuk tangan dulu buat hari ini semuanya. Sudah hadir memenuhi undangan Ibu Runi Friandari yang sedianya pada siang hari ini kita akan membahas tentang pembiasaan positif, budaya positif. Apakah itu budaya positif dan apakah kita sudah biasa menerapkan namun belum memahami istilah dari budaya positif? Yang jelas hasil dari diskusi nanti pasti dampaknya positif. Karena itu bersama-sama mari kita laksanakan diskusi tentang budaya positif yang akan dipandu oleh Ibu Runi Friandari, dan insya Allah kegiatan pada siang hari ini akan bermanfaat bagi kita semua khususnya dan bagi Gunung Simping 1 ke depannya. Mari kita ikuti bersama dan selalu semangat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan maju. Baiklah teman-teman yang berbahagia, marilah sejenak kita hentikan segala aktivitas karena hari ini kita mau belajar bersama-sama. Tapi sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berdiri di sini bukan sebagai yang paling pinter, bukan sebagai yang sok pinter, non sewu, tapi kita sama-sama sebagai pembelajar sepanjang hayat. Hayat betul sekali Ibu. Baiklah teman-teman. Ya, untuk mengawalinya. Ya, kita sering melihat para petani, di sini ada pertanyaan, apa saja sih tugas petani itu? Silakan yang mau menjawab. Boleh. Tugas petani adalah menyemai biji, biji-biji tanaman, dan memupuknya untuk bisa tumbuh menjadi tanaman yang menghasilkan bunga atau buah. Nah, iya. Karena kalau tidak dipupuk atau dirawat dengan baik, tanaman itu tidak akan
tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah atau bunga yang baik juga. Oke, keren sekali, tepuk tangan dulu buat SCB. Luar pendidiknya, muridnya, wali murid, komite sekolah, tenaga kependidikan, semuanya saling belajar, saling mendukung, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan yang baik, ya, akan tumbuh menjadi karakter baik bagi warga sekolahnya dan akhirnya nantinya menumbuhkan karakter dan kebiasaan baik yang akan membentuk sebuah budaya positif. Apa sih pentingnya menciptakan suasana positif? Pentingnya menciptakan suasana positif dari kalimatnya saja, suasana positif, otomatis kita akan tergerak, bukan hanya kita ya, tapi yang ada di lingkungan tersebut merasa aman, merasa nyaman, bisa menciptakan kinerja yang baik, menciptakan inovasi yang baik dan sebagainya. Jadi ketika semuanya lingkungan kita suasananya positif, otomatis kita juga akan tergerak menjadi orang-orang yang positif. Disiplin, terus semangat kerja, terus semangat, energi yang positif sehingga nanti akan tersalurkan kepada siswa kita. Oke, luar biasa sekali. Saat di sekolah Anda, apakah sudah diterapkan di sini atau belum? Apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Kira-kira di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif belum? Sudah. Contohnya? Di tempat sampah. Membuang sampah di tempat sampah. Oke. Masuk pembiasaan sekolah. Pembiasaan. Oh ya, sebelum pelajaran ya. Berdoa. Ya, menyanyikan lagu nasional. Terus? Literasi ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Yuyun, luar biasa semuanya. Sekarang berhadap-hadapan. Coba perhatikan untuk kegiatan berikut ini. Membayangkan di dalam kepala Anda ini adalah sebuah benda yang sangat penting, berharga, dan atau sebuah rahasia. Silakan berpasangan dengan teman di sebelahnya atau apa. Siapa yang mau sebagai pemegang rahasia dan yang satunya sebagai perayu. Di sini ngerayu, mengintimidasi dan sebagainya. Atau mau salah satu maju sini ke depan untuk iya, silakan Pak Deska. Sama siapa di sini? Tepuk tangan dulu buat Pak Deska, silakan. Sama Pak Fajri. Pak Fajri apa siapa? Ini Mas, ini kan saya pengen lihat apa yang ada di saku kamu. Sesuatu yang selama ini bikin saya penasaran. Nanti timbal baliknya akan saya berikan jajanan apa yang kamu minta. Sebetulnya saya pengen tuh jajannya, tapi ini nggak boleh. Ini harus saya rahasiakan, nggak boleh siapapun tahu, walaupun Pak Fajri teman dekat saya nggak mau lah. Kalau cuma jajanan itu saya kurang cukup. Anak kecil berangkat sekolah. Oke. Lihat boleh lah. Ya. Paling yang balas. Nah ini saya pada pantun juga buat itu ya. Minta ampun, biar dimaafkan. Sampai kapanpun gak akan aku berikan. Jalan-jalan ke negeri Jawa, tidak lupa membeli manggis. Asik. Bolehlah aku melihatnya, sebab kamulah yang paling manis. Beli ikan dengan uang yang di saku. Ini aku berikan karena kamu sahabatku. Terima kasih luar biasa sekali. Iya. Bermain perannya keren-keren banget ya. Nah, dari peran teman kita tadi kira-kira inti dari
kegiatan ini apa yang di sini tadi? Ingin tahu. Jadi semua kendali pada diri kita ada pada diri sendiri. Mau seperti apa? Kegiatan kali ini adalah melalui sosialisasi, diskusi, dan praktik baik. Kita para pendidik diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep budaya positif di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah. Dari penerapan budaya positif itu ada beberapa diantaranya, yaitu disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Apa sih makna disiplin itu? Bunda minta bantuan. Makna disiplin. Nah, iya, makna disiplin secara singkat padat adalah bertindak mengikuti aturan. Bertindak mengikuti aturan. Ada pendapat yang lain? Tepuk tangan dulu buat Bunda. Tepuk tangan. Dia makna disiplin. Nah, disiplin menurut saya seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwa disiplin itu adalah melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesuai aturan yang berlaku. Baiklah teman-teman, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Budia, luar biasa. Nah, di sini menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro menyebutkan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nilai kebajikan itu sendiri merupakan payung kita, payung besar dari sikap dan perilaku kita, dan juga merupakan fondasi dalam kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, Bapak Ibu pastinya sudah paham semuanya tentang nilai-nilai kebajikan. Ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Salah satunya apa ya? Mohon untuk bisa menjawab, Pak Deska, nilai-nilai kebajikan. Jujur. Apalagi? Tenggang rasa. Ada lagi? Menghargai. Apalagi? Tanggung jawab. Keren. Ada lagi, Pak Fajri? Gotong royong, bisiwit. Toleransi. Berbagi. Nah, itu luar biasa. Banyak sekali yang diungkapkan ya dalam nilai-nilai kebajikan. Namun dalam kurikulum Merdeka yang sekarang kita sedang jalani ini, nilai-nilai kebajikan kita itu ada di dalam profil pelajar Pancasila. Nyanyi-nyanyi dulu. Iya. Nyanyinya gimana yang kemarin yang menurut versinya Budia? Silakan Budia dipimpin teman-temannya. Iya, dipimpin temannya. Wah, ini mayoret. Baiklah, mari teman-teman, biar semangat berdiri ya. Oke, biar semangat berdiri. Kita menyanyi lagu profil belajar Pancasila yang mestinya sudah tidak asing bagi kita. Siap? Siap. 1, 2, yang lagunya lagu becak. Ya. 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernyawa kritis. Sekali lagi. Jadi inilah nilai-nilai kebajikan yang sekarang diterapkan dalam kurikulum Merdeka. Sebelumnya di kurikulum 2013 pun sudah ada ya, yaitu PPK, penguatan pendidikan karakter, religius, nasionalis, apalagi ya kemarin? Mandiri, gotong royong, integritas, dan sebagainya. Iya, betul sekali. Kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana
kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu itu? Apakah kita melakukan karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari luar? Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Dan terkadang kita juga melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Saat kita menilai diri sendiri, di sini kita memerlukan sebuah motivasi. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk memotivasi tadi, kita sebagai guru harus punya kontrol. Anak-anak kita punya motivasi karena mereka juga manusia. Nah, untuk mengontrol mereka, kita punya 5 kontrol sebagai guru. Yaitu apa saja? Sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Ada yang bisa mempraktekkan bagaimana posisi kita sebagai penghukum. Di sini kita sukanya marah-marah. Saya pun pernah begitu. Dulu sering sekali emosional, ya, emosionalnya ketika menghadapi anak-anak yang notabene seharusnya kita didik dengan baik, bukan malah kita marahi. Itu, ya, saya belajar di sini luar biasa sekali. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya lakukan sebelumnya. Jadi kontrol diri kita, ya, pembuat rasa marah-marah, pembuat penghukum. Ya, kamu terlambat, sekarang berdiri di luar. Kamu terlambat, berdiri di dalam kelas. Maksudnya, pegang telinga, angkat kaki, misal. Ya, itu penghukum. Ada lagi, kamu tidak mengerjakan PR, sekarang kerjakan di luar, tidak masuk ke kelas, sampai PR-nya selesai. Gembotan. Kita itu sering sekali sebagai penghukum. Dan saya sangat menyadari itu sangat-sangat salah. Apa yang sudah pernah saya lakukan itu kesalahan yang fatal. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Anak terlambat. Permisi Bu, Assalamualaikum. Ya Mas, kemarin sudah janji katanya nggak mau terlambat. Padahal kita sudah halus ya ngomongnya. Sekarang kok terlambat lagi, gimana Tole? Gimana Mas? Itu yang membuat anak merasa bersalah. Seharusnya tidak kita lakukan. Kemudian sebagai teman, bocah terlambat lagi. Bro, priwe jane kowe? Dene terlambat bae. Kenapa sih kamu terlambat terus, Bro? Kenapa, Bro? Wis kana, silakan duduk dulu ya. Nanti Bu Guru beritahu pelajaran sebelumnya. Friendly, ya, teman, dekat sekali. Ya, itu baik sih, tapi ada salah penempatan. Saya juga pernah seperti itu, ternyata itu salah. Ya, saya mulai untuk memperbaiki diri, terutama terhadap anak-anak, karena ini kontrol kita sebagai guru. Kemudian yang pemantau. Oh, si A tadi terlambat. Mas, besok tidak diulangi lagi ya. Si B tidak pakai sepatu warna hitam. Kita pantau selalu, nanti kita panggil. Tadi kamu tidak pakai sepatu warna hitam. Kenapa? Kita memantau. Ya, ini masih wajar dan masih bolehlah ya. Karena tugas kita sebagai guru adalah memantau. Masih sah-sah saja untuk memantau. Bisa saja. Kemudian, nah ini sebagai manajer, ini yang sangat diharapkan, yang paling susah kita terapkan, harus dengan penuh kerelaan hati, penuh kesabaran dan ikhlas. Kadang ini yang membuat saya
sangat merasa bersalah ketika sebelum mendapatkan materi seperti ini ya, terutama ketika saya memarahi anak, menghukum anak, menjustis anak dengan beberapa hukuman, meskipun itu hukumannya bukan hukuman yang berat, tapi setidaknya kita sudah berlaku sebagai penghukum. Nah, ketika kita berlaku sebagai manajer, maka kita benar-benar harus mampu masuk ke dalam dunia mereka. Kita mengetahui kebutuhan mereka apa yang belum terpenuhi. Kita tahu motivasi mereka melakukan itu apa. Nah, ini nanti kita praktekkan bersama-sama. Kontrol kita sebagai manajer bahwa guru itu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan permasalahannya sendiri. Jadi murid ketika berbuat salah bukan kita dides, tapi kita arahkan bagaimana menyelesaikannya. Kamu maunya seperti apa? Kamu punya gagasan apa untuk mengatasi masalah kamu? Kemudian posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer. Murid pun bisa sebagai manajer di samping guru, ya. Bagi dirinya sendiri, tapi bagi dirinya sendiri sehingga tercipta sebuah identitas positif dan berhasil pada diri murid tersebut. Jadi luar biasa sekali kita belajar tentang hal-hal baru, memanage diri kita, merubah apa yang sudah sering kita lakukan, yang terlalu memanjakan anak, terlalu friendly, terlalu penghukum dan sebagainya. Nah, mulai sekarang kalau sebagai pemantau, oke, masih bisa dimaafkan. Itu malah justru kita harus selalu memantau, tapi dalam batasan-batasan yang tertentu. Setelah itu kita selesaikan dengan kontrol kita sebagai manajernya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Keselamatan, iya, keselamatan diri pengendara. Jadi kalau jatuh tebluk kepalanya aman, iya. Oke, keselamatan, ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan untuk memakai masker dan mencuci tangan, menjaga kesehatan? Yang ketiga, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas lebih ke mengatur anak-anak nggak sih? Lebih mengatur ke anak-anak. Boleh, ada lagi? Peraturan kelas dibuat oleh guru, sedangkan keyakinan kelas disepakati oleh bersama. Oke, peraturan itu dibuat oleh guru saja, sedangkan keyakinan kelas dibuat bersama-sama. Ada lagi yang lain? Peraturan kelas cenderung menghukum. Kalau keyakinan cenderung memotivasi. Memotivasi, oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan buat teman-teman kita, keren-keren banget. Keyakinan sekolah atau kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Sedangkan keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, mudah dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan kelas atau sekolah. Nah, sekarang bagaimana membuat keyakinan kelas? Nah, di sini yang tampak itu berarti terlihat, ya. Anak itu terlihat kreatif, anak itu rajin beribadah, anak itu mandiri, selalu berpartisipasi aktif. Sedangkan yang tidak tampak apa? Malas, terus tidak aktif, kadang ragu-ragu, cuek. Terus apa lagi? Iya, maunya hanya diperintah, nunggu perintah, kalau nggak diperintah nggak gerak. Biasanya banyak ya seperti itu ya anak-anak kita, diem saja, tidak aktif. Modelnya ini ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Jadi ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas, bisa menggunakan yang model T tadi, tampak dan tidak tampak, atau bisa dengan menggunakan
model Y, yaitu terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terdengarnya apa? Terdengar, mengucapkan salam, Assalamualaikum. Terlihatnya ketika dia mengucapkan salam tersenyum. Berperilakunya, sikapnya sopan ketika melakukan salam tadi. Itu konsep Y. Jadi panjenengan bisa menggunakan yang model T ataupun yang model Y. Ini gambarannya sekilas saja. Apa saja tugas kita yang harus kita lakukan dan yang tidak kita lakukan? Apa yang harus murid lakukan dan apa yang tidak harus murid lakukan? Panjenengan bisa lihat semuanya. Contohnya saja, satu di sini tugas guru adalah memberikan keteladanan yang baik. Dan yang tidak harus dilakukan oleh guru apa? Kadang kita sering mematahkan semangat murid. Kamu begini saja tidak bisa, 3 tambah 3 saja nggak bisa. Itu sama saja sudah mematahkan semangat murid. Ya, saya pernah melakukan itu dan itu salah. Ternyata itu salah luar biasa. Ketika anak tidak bisa, jangan dipatahkan semangatnya, tapi kita arahkan, iya, dibombongi atau kita ambil waktu tertentu untuk dibina atau untuk didampingi. Pembelajarannya ditambahkan lagi di waktu yang berbeda dengan teman-temannya. Ini banyak sekali kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan. Kemudian tugasnya murid, contoh satu saja, mengikuti dan aktif dalam pembelajaran. Yang tidak dikerjakan oleh murid adalah mengerjakan tugas administrasi sekolah atau administrasinya guru. Nah, ini yang sering banget terjadi di lingkungan sekolah. Murid diajak atau diberi tugas, sini mas, tolong masukkan nilai-nilai anak-anak ke buku ini, nilai. Sini mas, ikut ngoreksi ABCD, nggak boleh jangan seperti itu, ya. Jadi tugas kita untuk koreksi, masukkan nilai dan sebagainya, yang kita kerjakan sendiri karena bukan tugasnya murid. Tugasnya murid hanya aktif mengikuti pembelajaran saja. Jadi hati-hati sekali untuk kita pahami, ya, karena ini benar-benar semuanya ada dalam pemikiran pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Luar biasa sekali. Pada murid sebagai pelayan bukan, tapi bagaimana kita melihat kebutuhan siswa. Iya, betul. Ya, jadi kebutuhan siswa apa? Kebutuhan siswa di dalamnya itu bukan hanya pujian, tapi juga bisa berupa teguran. Ya, jadi menghamba beda dengan hamba sahaya. Itu berbeda, ya. Jadi saya luruskan di situ. Arti menghamba bahwa guru itu mengabdi kepada kepentingan siswa atau bekerja sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa. Kita ke arah sana. Jadi bukan sebagai hamba sahaya bagi siswanya. Iya. Bukan. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu buat Bunda Ningrum Makso. Terima kasih masukannya. Ya, seperti itulah bagaimana kita harus menghamba kepada murid, memenuhi kebutuhan selama proses pembelajaran apapun yang dibutuhkan murid, baik itu dalam hal material maupun spiritual selama dalam proses pembelajarannya. Untuk apa nantinya? Untuk mencapai impian mereka, mencapai harapan mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Zamannya sekarang zaman teknologi, ya kita arahkan anak-anak ke zaman teknologi. Ya tidak semuanya melihat bagaimana tingkatan-tingkatan dalam kelasnya seperti itu. Membuat satu peraturan saja yang mengatakan tidak boleh atau jangan. Tempel di sana. Tempel di sini, silakan. Ayo mesti ditempel. Bunda belum ya? Ini kan saya ambil saja. Apa? Sila buat biasanya ada teman-teman yang suka lari-lari naik meja kursi, ganggu, nggak ada bu gurunya, ganggu temennya, jahil dan sebagainya. Kadang malah ada yang ngejekin nama orang tuanya, Parjo itu dan sebagainya. Oh, jangan dikasih tahu ya.
Silakan ditempel dulu. Jangan nurut Bu Guru. Ya. Kayak pada melakukan apa? Kan namanya Mas. Enggak boleh gini. Bener gue. Ya tadi Mbak. Sama. Banyak banget gue ini langsung ditulis. Gue ini nulis sama kayak Malika pada Oke, kita baca satu persatu membuli. Nah ini ada yang hampir sama, tidak boleh membuli dan iya kita kelompokkan. Jangan apa ini? Mengolok-olok nama teman, jangan mengolok-olok nama nama orang tua. Nah di sini dari kalimat yang negatif tadi kita ubah menjadi kalimat yang positif. Kata-kata jangan mengolok-olok nama orang tua, jangan mengejek teman. Nah itu berarti masuk kalimat yang bagaimana? Kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Ada yang berkenan memberikan jawaban? Bagaimana? Pintar sekali Bu. Ya, menghormati teman atau menghormati orang lain dan diri sendiri. Ditulis kakak. Menghormati, iya menghormati teman, menghormati orang lain dan diri sendiri. Artinya di sini tidak membuli teman, tidak mengolok-olok orang tua. Jadi kita masukkan ke dalam menghormati orang lain dan diri sendiri. Berikutnya, ada yang jangan berantem, tidak membuat gaduh. Ya, ada yang tidak boleh hibah, tidak boleh ngajak temannya untuk tidak suka dengan teman yang suka dibully. Nah di sini kita samakan yang tidak membuat gaduh, yang tidak lari-larian di kelas, yang sering ganggu temannya. Kita buat sebuah kalimat yang positif. Menjaga ketertiban dan ketenangan atau kenyamanan kelas. Menjaga, pintar sekali untuk Heni. Tepuk tangan dulu untuk Heni. Ceritanya di sini sedang menjadi murid, ya. Ketertiban dan kenyamanan kelas. Ya, ini yang sering lari-lari, yang sering membuat gaduh dan sebagainya. Kemudian ada lagi di sini, jangan datang terlambat. Pintar, datang tepat waktu. Boleh ditulis. Datang tepat waktu. Jadi kalimat-kalimat yang negatif tadi ubah menjadi kalimat yang positif. Ini nanti yang ditulis dalam keyakinan kelas. Terus iya betul dong. Anak-anak diarahkan, silakan. Apa yang membuat kalian nantinya supaya belajarnya nyaman, belajarnya tenang, nggak keganggu, silakan. Ungkapkan perasaan kalian untuk membuat sebuah peraturan. Iya, di situ. Nah, dari yang anak-anak inginkan tadi kita kelompokkan. Kita kelompokkan menjadi yang ngejek-ngejek temennya, yang bully orang tuanya dan sebagainya. Masukkan ke dalam sini. Menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang sering datang terlambat, ya datang tepat waktu, tidak boleh terlambat dan sebagainya. Ada lagi nih, tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek. Ini yang sering banget terjadi, yang kita nggak sadar, anak-anak mencontek. Ya, kalimat positifnya boleh mencontek. Boleh mencontek. Kalimat positif. Pintar sekali ya Lia, luar biasa. Kalimat positifnya apa ya? Iya, pintar, percaya pada diri sendiri dan jujur. Ya, percaya pada diri sendiri dan jujur. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas seperti ini, ini gambarannya hanya 4, lainnya nanti Panjenengan bisa olah sendiri.
ya, bisa olah sendiri, silakan dikelompokkan. Dari sekian anak kan banyak, misalnya disuruh buat 1 atau 2 kalimat. Oke, dari 1 atau 2 kalimat itu sudah bisa kita kelompokkan. Nah, di sini ini masih kita kelompokkan lagi menjadi sebuah nilai kebajikan. Apa yang ada di nilai kebajikan di poin yang pertama? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Nilai kebajikannya apa di sini? Menghormati, luar biasa. Kita garis bawahi di sini, Kak Putri. Menghormati. Kemudian yang kedua, Toleransi. yang kedua, toleransi, ketertiban dan kenyamanan. Disiplin. Disiplin nanti di sini. Ketertiban atau kenyamanan di sini ya, ketertiban saja cukup. Nah, yang di sini yang tadi diungkapkan oleh Pak Deska, datang tepat waktu adalah disiplin. Boleh ditulis di sini, titik diri sendiri dan jujur. Di sini nilai kebajikannya apa? Jujur, ya, jujur, garis bawahi saja. Nah, seperti inilah nanti setelah dikelompokkan seperti ini, dikelompokkan nilai kebajikannya, baru kita tulis dalam sebuah deklarasi yang nantinya ditandatangani oleh seluruh peserta didik dan gurunya sendiri, seperti contoh yang ada di sana. Jadi ditulis, diketik, kemudian dipajang di kelas. Ya, ditandatangani dulu, difoto, jangan lupa, itu untuk dokumentasi. Terima kasih Kak Putri. Tepuk tangan dulu buat Kak Putri, luar biasa sekali. Keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak ya daripada peraturan, karena lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Hendaknya juga tidak terlalu banyak, karena supaya apa? Supaya mudah diingat dan dipahami. Cukup 4 atau 5 saja, karena 1 itu sudah mencakup keseluruhan, mewakili dari unek-uneknya anak-anak tadi. Kemudian berikutnya adalah keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya yang kita buat bisa dilakukan oleh anak-anak di lingkungan kita sesuai dengan kebiasaan mereka, perilaku. Semua warga kelas juga harus ikut berkontribusi ketika membuat keyakinan kelas tadi, dan kita harus meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah dibuat tahun lalu dan tahun sekarang. Jadi selalu harus ada perbaikan seperti itu. Konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, penghargaan, restitusinya nanti saja. Bagaimana perbedaannya menurut panjenengan? Bagaimana perbedaannya? Hukuman itu bagaimana, konsekuensi itu apa, penghargaan itu bagaimana? Efek dari pelanggaran disiplin. Efek dari pelanggaran disiplin. Ya, dapat perlakuan yang tidak baik karena melakukan kurang disiplin. Oke. Terus kalau konsekuensi itu akibat yang ditimbulkan dari suatu pekerjaan. Iya. Kemudian, terus kalau penghargaan, perilaku positif karena telah menurut Anda hukuman itu apa, bagaimana konsekuensi dan penghargaan? Perbedaannya apa? Kalau hukuman itu sesuatu yang punishment, hukuman itu kan apa namanya? Hukuman itu diberikan kepada peserta didik atau siswa yang melakukan kesalahan atau melanggar norma atau tata tertib yang ada di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Kalau konsekuensi itu adalah akibat yang ditimbulkan dari perilaku. Penghargaan adalah dampak positif. Positifnya. Kalau restitusi itu cara menerapkan disiplin. Cara menerapkan disiplin. Ada yang sudah paham restitusi, luar biasa. Tepuk tangan lagi buat Pak Fajri, keren sekali. Jadi begini, selama ini kita masih sering melakukan kesalahan juga. Di sini menurut Anda panjenengan, kalau untuk hukuman konsekuensi oke lah ya, sudah paham. Nah, penghargaan
menurut panjenengan gimana? Penghargaan itu apakah sah aja dilakukan atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Silakan dijawab. Kenapa tidak? Karena kalau karena penghargaan itu hanya berlaku sesaat saja, tidak berlaku terus menerus. Penghargaan hanya sesaat saja. Kalau diberi kalau karena motivasinya karena penghargaan itu hanya berlaku sesaat aja pas ada momen-momen tertentu. Tapi kalau tidak berlaku seterusnya. Iya, tidak berlaku seterusnya. Ada lagi yang mau berpendapat? Miss Wiwik, silakan. Ini pertanyaannya? Iya, penghargaan apakah perlu kita berikan? Bagaimana menurut Anda? Menurut saya penghargaan itu tidak perlu diberikan. Tidak perlu diberikan, oke. Karena penghargaan sama saja dengan hukuman. Sama saja dengan hukuman, oke. Karena timbulnya bukan dari diri sendiri. Bukan timbul dari diri sendiri. Karena kepengen dapat penghargaan. Jadi bukan jadi budaya positif. Betul sekali. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Miss Wiwik, luar biasa. Jadi itulah, ketika kita memberikan penghargaan, maka anak yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan merasa sakit hati, tersinggung. Artinya apa? Kita tidak sadar itu bahwa yang diberikan penghargaan hadiah meskipun hanya bintang 1, tapi nggak semuanya. Kalau semuanya nggak masalah ya, tapi kalau hanya beberapa anak, dia dapat bintang 1, aku enggak. Nah, besoknya dia melakukan sesuatu ingin dapat bintang lagi, jadi merasa ketergantungan. Penghargaan itu membuat ketergantungan, penghargaan itu membuat sakit hati orang lain, artinya membuat iri orang lain. Penghargaan itu menyakiti perasaan anak bagi yang tidak mendapat penghargaan. Aku juga sebenarnya nilaiku bagus, cuma selisih di koma, kan kasihan. Dia merasa kenapa aku nggak dapat penghargaan? Kecuali bu gurunya atau pak gurunya memberikan penghargaan kepada seluruh kelas sebagai ungkapan terima kasih, bukan sebagai ini loh kamu sudah berhasil, bukan, tapi sebagai rasa hanya rasa terima kasih saja, bukan karena sesuatu yang dia raih. Jadi kalau anak berhasil sebaiknya tidak diberi penghargaan. Kenapa? Karena mereka nantinya akan ketergantungan. Ya. Seperti yang dikatakan Pak Fajri tadi, restitusi itu apa sih? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam menentukan restitusi tadi, dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, kita harus mengenali 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi sebelum kita melangkah untuk menyelesaikan, untuk membantu anak-anak memecahkan masalahnya, kita harus tahu dulu kebutuhan anak ini apa sih. Contoh nih, dia datang terlambat, sering banget datang terlambat. Kita tanya, kenapa mas datang terlambat? Iya bu, maaf karena tidak ada yang membangunkan. Iya, bangun kesiangan. Kenapa? Apa tidak ada yang membangunkan? Orang tuanya nggak membangunkan bu. Masa nggak membangunkan? Kakak ada? Ada, tapi juga nggak membangunkan lah. Terus kamu bangun sendiri? Iya, makanya terlambat. Nah, di situ kita terus mengajak berdiskusi dengan anak bagaimana untuk mencari kebutuhan dasar. Kira-kira kebutuhan dasar anak tadi apa? Ketika dia tidak dibangunkan orang tuanya, kebutuhan dasarnya apa? Apa bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, atau kesenangan atau kebebasan? Kasih sayang. Kasih sayang. Dia kurang kasih sayang orang tua. Ya. Nah, di sini kita mulai menggali bagaimana untuk anak bisa memecahkan masalah supaya dia tidak datang terlambat lagi. Sekarang gimana mas supaya kamu tidak datang terlambat lagi? Kamu punya gagasan atau ide apa supaya tidak terlambat? Oh iya bu, nanti aku mau bilang ayah bundanya untuk
membangunkan kalau pagi hari meskipun mereka sibuk atau kakak, atau nanti saya pasang alarm sendiri di HP. Oke, keren, seperti itu. Di sini segitiga restitusi adalah menstabilkan identitasnya. Ketika anak berbuat salah, iya nak, kemarin Bu Guru juga pernah berbuat salah, kadang terlambat dalam sebuah acara, tapi bisa mengendalikan diri, bisa memperbaiki diri. Semua orang bisa berbuat salah. Itu artinya kita menstabilkan identitas. Ya, artinya jangan terlalu menjudge anak dengan kesalahannya. Itu langkah yang pertama. Yang kedua apa? Validasi tindakan yang salah. Jadi apa nak yang belum kamu lakukan dalam keyakinan kelas? Iya Bu, saya masih berbuat tidak ramah atau kurang sopan santun kepada Bu ini tadi. Jadi anak merasa dirinya bersalah dari diri sendiri, bukan kita yang menyalahkan mereka, tapi mereka sendiri yang memahami jika dirinya bersalah dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian langkah terakhirnya apa di sini? Yaitu menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang belum kamu pahami atau yang belum kamu lakukan? Bagaimana cara kamu mengatasinya? Kamu punya ide, punya gagasan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, dari situlah kita menggali bagaimana anak menyelesaikan masalah sendiri. Oke, terima kasih. Iya. Jadi demikian tentang budaya positif. Semoga nanti bisa diterapkan di kelas-kelas Bapak Ibu semua, dan untuk lebih meningkat ke budaya positif di sekolah kita. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak sekali tutur kata maupun penyampaian saya yang masih jauh dari kata sempurna. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.